Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya, kakak haturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ida Ayu Madi Intan Pratiwi. Kalian bisa panggil kakak Kak Dayu. Kakak merupakan mahasiswa aktif semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuan kakak datang kemari adalah untuk memberikan kalian keempat layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan bimbingan kelompok, yang pertama ada bimbingan klasikal, yang kedua ada bimbingan kelompok, yang ketiga ada konseling kelompok, dan juga yang keempat ada konseling individu. Nah, sebelumnya kakak ingin menyepakati waktu. Nah, untuk pelaksanaan keempat layanan ini kakak membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, untuk itu sebelum kita mulai pemaparan materi, di sini kakak memimpin untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Baik, untuk itu berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Nah, di sini kakak akan membawakan materi mengenai intelijensi. Nah, sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar pengertian dari intelijensi? Tidak. Nah, intelijensi di sini merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, serta dan juga mampu menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, tujuan dari pelaksanaan bimbingan klasikal di sini yaitu agar kalian mudah memahami dan juga mengetahui apa saja sebenarnya definisi dari inteligensi dan juga apa saja indikator-indikator yang terdapat dalam materi inteligensi atau kecerdasan ini. Nah, untuk yang pertama, indikator dari inteligensi atau kecerdasan yang pertama ada kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, sedikit kakak jelaskan mengenai definisi dari kemampuan untuk bertindak secara terarah, yaitu kemampuan individu di dalam menetapkan tujuan dan juga merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, individu atau peserta didik dengan kemampuan ini dapat mengorganisir tindakan mereka dengan jelas dan juga dapat fokus pada tujuan tersebut. Nah, contohnya seorang pelajar merencanakan studinya atau merencanakan kemana akan tujuannya setelah lulus sekolah dengan cara membuat jadwal pembelajaran dan juga jadwal untuk mengatur waktu, bagaimana dia bisa mengatur waktu untuk belajar setiap materi yang ada pada sekolah atau ada pada kelas kalian. Nah, indikator yang kedua ada kemampuan untuk berpikir secara rasional. Nah, kemampuan berpikir secara rasional di sini merupakan kemampuan yang melibatkan penggunaan logika dan analisis dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, individu yang berpikir secara rasional dapat mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai opsi, dan juga bisa memilih solusi terbaik berdasarkan bukti yang ada. Contohnya seperti ini. Ketika mereka mengalami permasalahan atau perbedaan pendapat dengan teman. Nah, misalnya pada saat ulangan, nilai kalian dan nilai teman kalian itu berbeda, namun cara menjawab kalian itu sama. Nah, kalau kita memiliki pikiran yang rasional, kita akan bertanya kepada guru, ini saya salahnya di mana? Kenapa nilai saya berbeda dengan teman saya? Padahal jawaban saya dan teman saya itu sama. Nah, di situ bisa dilihat bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan berpikir secara rasional. Nah, contoh dari siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional adalah ketika siswa tersebut mendapatkan nilai ulangan seperti yang kakak sampaikan tadi, namun dia malah menyalahkan temannya dan juga gurunya, mengatakan bahwa gurunya pilih kasih dengan saya, kenapa nilai saya berbeda atau lebih kecil dari teman saya, padahal jawaban kita sama. Nah, itulah contoh dari
siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, kemampuan untuk berpikir secara tidak rasional. Yang ketiga ada indikator, yaitu kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, di sini merupakan kemampuan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang berbeda dan mengatasi tantangan dari akademik. Nah, siswa yang efektif dalam hal ini dapat menilai situasi dan merespon dengan cara yang sesuai. Contohnya, seseorang mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi yang merasa kesulitan dengan metode pengajaran, karena kan metode pengajaran di sekolah dan juga di perkuliahan itu cukup berbeda. Jadi, ia secara proaktif atau ia memiliki inisiatif untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya cara belajar di dunia perkuliahan dan juga di dunia di sekolah tersebut. Oke, setelah memaparkan indikator tersebut, kakak akan menayangkan video indikator yang sudah kakak sebutkan tadi yang sifatnya positif dan negatif. Oke, di sini kakak akan memaparkan atau memperlihatkan bagaimana indikator dari inteligensi yang sifatnya positif dan juga negatif. Bisa dilihat di video ini. Sebentar. Boleh lihat punyamu nggak? Kok aku yang ini salah ya? Sebentar ya. Ih, kok kamu bener? Apa aku yang emang salah ya? Kurang tahu sih. Coba deh aku tanya bu guru. Nah, ini untuk kemampuan berpikir secara rasional yang sifatnya Kok positif. aku yang ini salah ya? Ih, kok kamu bener? Apa aku yang emang salah ya? Kurang tahu sih. Coba deh aku tanya bu guru dulu ya. Nah, ini untuk kemampuan untuk berpikir secara rasional yang sifatnya Aku negatif. dapat 90. Kamu berapa? Oh, aku 80 ya. Ini jawabannya kamu sama kok. Tapi kok salah sih? Kok kamu bener? Mungkin caranya yang bedain ya? Enggak aku kamu ini tuh aku ini bilang kalau kamu tuh salah, aku aja salah, masa kamu bener? Tapi nggak adil dong. Oke, itu adalah contoh dari kemampuan berpikir secara rasional yang sifatnya positif dan negatif. Nah, yang kedua kakak akan memberikan video pada indikator kemampuan untuk bertindak secara terarah yang sifatnya positif. Bisa dilihat di sini. Lagi buat apa tuh? Ya aku lagi buat to-do list. Soalnya kan kita banyak tugas ya, jadi aku buat to-do list, sudah kayak rencana gitu loh, biar nanti buat tugasnya nggak bingung. Kamu mau buat? Pengen sih, tapi nggak tahu caranya. Aku boleh dapetnya kamu nggak boleh nih. Ini kan gitu. Nah, lalu yang kedua ini adalah contoh siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara terarah. Day, kita kan ada tugas ini. Gimana kalau misalnya kita nanti pulang sekolah, kita buat bareng, biar cepet tugasnya selesai. Enggak deh, aku mau tidur aja di rumah. Males capek. Nanti tugasnya gimana? Ya bisa buat ntar malam aja. Ya udah deh kalau kayak gitu. Lagi. Oke, itu merupakan contoh dari siswa yang yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara terarah yang sifatnya positif dan juga negatif. Lalu indikator yang terakhir yaitu kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Sini kakak juga akan memberikan video yang sifatnya positif dan juga negatif. Di kelompokku kan kurang lagi satu nih yang bertanya, kamu mau join nggak? Boleh kok. Kasih. Jadinya aku nggak ngerjain tugasnya sendiri deh. Siapa tahu kan kita bisa bertukar pikiran gitu. Ya, ntar buat di rumahku ya. Oke, makasih Gayu. Ami, ya, kan ada tugas kelompok. Tapi aku nggak nulis kelompok sama mereka. Kenapa nggak
pada inteligensi. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bagaimana saja sikap dan juga perilaku siswa yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif, dan juga kemampuan untuk bertindak secara terarah. Nah, setelah pemaparan materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, di sini kakak akan memberikan kalian tes sebuah kuesioner. Baik, untuk tes kuesionernya ini terdapat 30 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dengan pilihan jawaban ada 4 kolom yang terdiri dari SS atau sangat setuju, S yaitu setuju, TS yaitu tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, untuk waktu dalam pengerjaan ini kakak berikan waktu sekitar 7 menit saja. Kakak bagikan dulu ya. Oke, sebelumnya pada baris di atas ini kalian bisa tulis nama, kelas, dan juga nomor absen kalian. Nah, untuk menjawab soal ini kalian tidak boleh menyontek karena jawaban ini akan menentukan apakah kalian bisa kakak ikut sertakan dalam layanan bimbingan kelompok atau tidak. Baik, waktu untuk mengerjakan kakak ulang 5 menit saja ya. Terima kasih. Baik, waktu mengerjakannya tinggal 3 menit.
perlu. Kalau ada yang belum selesai juga nggak apa-apa ya. Baik, apakah sudah selesai untuk menjawab? Sudah. Ya. Oke, kakak ambil dulu ya. Yuk. Baik, setelah kakak memberikan kuesioner di sini, kakak sedikit menjelaskan sebelum kakak bacakan siapa-siapa saja yang akan ikut serta dalam bimbingan kelompok. Nah, di sini kakak akan menjelaskan atau memaparkan sedikit contoh dari orang-orang yang memiliki inteligensi tinggi dan juga rendah. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi, yang pertama ada Profesor Dr. Ketut Darsana, MPD Cons. Nah, beliau di sini merupakan dosen aktif di Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memiliki inteligensi atau kecerdasan yang tinggi. Kenapa kakak memilih beliau? Karena selama proses pembelajaran dan juga pemaparan materi yang telah beliau berikan, kakak melihat bahwa beliau ini sangat luas dalam menjelaskan semua materi ataupun memberikan kita pembahasan di dalam dunia perkuliahan dengan sangat baik. Jadi dapat kakak simpulkan beliau atas nama Profesor Dr. Ketut Darsana di sini memiliki inteligensi yang cukup tinggi. Nah, selain itu ada ada mantan presiden kita yaitu B.J. Habibie. Nah, yang kedua ada contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah. Nah, contoh dari anak yang memiliki inteligensi yang rendah di sini yaitu anak-anak yang kurang bisa memahami materi yang telah guru ataupun dosen berikan. Apapun yang sudah dijelaskan oleh dosen ataupun guru, mereka sama sekali sulit untuk memahami dan juga mengerti akan materi tersebut. Nah, orang itu bisa kita simpulkan bahwa memiliki kecerdasan atau inteligensi yang cukup rendah. Baik, dari pemaparan materi yang sudah kakak berikan dalam bimbingan klasikal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nanti kakak kirimkan lewat WA siapa saja nama-nama yang akan mengikuti sesi bimbingan kelompok. Baik, untuk itu sesi bimbingan klasikal kakak akhiri, kakak ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Setelah kakak tadi memberikan layanan bimbingan klasikal, kini kita akan memasuki sesi layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Nah, jadi sedikit kakak jelaskan, bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian layanan atau bantuan kepada beberapa siswa yang terdiri dari 10 hingga 20 siswa. Nah, dalam bimbingan kelompok di sini kakak sebagai seorang konselor nantinya akan memberikan pemahaman kalian lebih dalam mengenai materi yang akan kakak berikan. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok di sini adalah untuk bisa mengembangkan kemampuan sosialisasi kita serta membantu kalian sebagai anggota kelompok untuk memberikan pemahaman kepada diri kalian sendiri. Oke. Setelah pemaparan materi pada bimbingan klasikal, tadi kan kakak memberikan materi mengenai inteligensi. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, untuk pertanyaan pertama, kakak akan memberikan pertanyaan untuk indikator yang pertama, yaitu kemampuan untuk berpikir atau bertindak secara terarah. Mungkin dari kalian bisa menjawabnya, apa langkah pertama yang kalian lakukan ketika menghadapi suatu permasalahan di sekolah? Mungkin ada yang bisa angkat tangannya? Siap buat masalah.
lakukan itu apa untuk memecahkannya? Berdiskusi. Oke, ada yang lain? Lapor pada guru. Oke, melapor pada guru. Mungkin adiknya itu kurang tahu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan banyak cara ya. Contohnya yang pertama seperti adiknya jelaskan tadi yaitu berdiskusi. Oke, yang pertama ada berdiskusi. Kenapa berdiskusi menjadikan salah satu solusi utama ketika kita mendapatkan suatu permasalahan? Karena ketika kita memiliki permasalahan dengan teman misalnya, karena berbeda pendapat atau berbeda pikiran. Nah, di sana kita bisa membicarakannya dari mana ataupun apa yang menjadi kejanggalan dalam inti dari permasalahan ini. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik dan berusaha bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluarnya. Lalu yang kedua tadi melaporkan kepada guru. Nah, kalau konteksnya sudah melaporkan kepada guru berarti permasalahannya sudah cukup parah. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang cukup benar apabila kita mungkin menghadapi suatu permasalahan dan kita tidak bisa mengendali atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita sebagai seorang siswa memiliki hak untuk melaporkan hal yang memang tidak membuat kita nyaman. Oke, yang kedua pertanyaan dari indikator kemampuan untuk berpikir secara rasional. Kita kan biasanya di sekolah ataupun di media sosial itu pasti mengetahui berbagai hal informasi tentang update terkini seperti itu kan. Nah, bagaimana cara kalian untuk meyakinkan bahwa informasi itu benar adanya ataupun informasi itu memang nyata adanya, tidak termasuk informasi hoax? Bagaimana caranya kalian mengetahui bahwa informasi itu memang informasi yang benar? Mungkin ada yang bisa menjawab? Adik itu bisa jawab? Oke, mungkin ada yang jawab secara singkat aja deh. Oke, mencari sumber-sumber terpercaya. Ada yang lain? Oke, mungkin tidak banyak yang mengetahui ya. Nah, untuk solusi untuk menentukan apakah sebuah informasi itu benar atau tidak, seperti yang adik katakan tadi, kita bisa mencari informasi-informasi melewati jurnal tertentu. Nah, tindakan itu sudah cukup benar dan sudah termasuk tindakan berpikir secara rasional. Nah, untuk pertanyaan terakhir mengenai indikator kemampuan menghadapi lingkungan secara efektif. Kalian kan di sini baru kelas 10 ya. Nah, awal kalian masuk di sini, gimana cara kalian berinteraksi satu sama lain dengan teman yang sebelumnya belum pernah ketemu atau di awal ketemu? Gimana cara kalian untuk berinteraksi supaya menjadi akrab dengan teman itu? Mungkin dari hobi. Kenalan, so asik juga. Oke, itu merupakan salah satu cara yang benar juga ya, yang sering kita lakukan juga, yaitu yang pertama kita bisa berkenalan, mengenali satu sama lain, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman antara kita dan juga teman-teman kita yang berada dalam satu kelas ini, yang awalnya kita memang belum tahu siapa itu, dari mana itu. Oke, mungkin dari beberapa pertanyaan yang kakak berikan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, di sini kakak melihat beberapa siswa yang tidak aktif dalam bertanya atau dalam menjawab. Nanti mungkin kakak akan ajak kalian untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, untuk itu layanan bimbingan kelompok dapat kakak akhiri. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya dan juga jawaban dari teman-teman semua yang sangat aktif dalam menjawab pertanyaan yang sudah kakak berikan. Baik, akhir kata kakak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi.
kita akan melaksanakan layanan yang ketiga, yaitu konseling kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok di sini adalah untuk memberikan kalian atau memberikan bantuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kita alami. Nah, misalnya tadi kan kakak menjelaskan 3 indikator, yaitu kemampuan berpikir secara rasional, bertindak secara terarah. Nah, nanti kakak akan bertanya kepada kalian, permasalahan apa saja yang pernah kalian alami di sekolah yang termasuk dalam indikator tersebut. Misalnya sulit untuk mengatur jadwal di kelas, misalnya mengatur jadwal antara kegiatan ekstrakurikuler dan juga mata pelajaran. Ya. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada kalian, mungkin ada 1-2 orang yang menceritakan apa saja permasalahan yang pernah adik alami secara singkat saja. Mungkin contohnya itu susah untuk menghadapi lingkungan Sekolah. di sekolah. Bisa mau ya? Bermusuhan dengan permasalahannya bermusuhan dengan teman sebelah. Ya. Jadi ini termasuk ke dalam permasalahan dalam lingkungan ya. Oke. Nah, permasalahan dalam lingkungan di sini emang sering terjadi. Kakak dulu juga seperti itu. Pasti ada aja musuhan, gitu kan? Cara mengatasinya? Cara mengatasinya di sini kita bisa mulai untuk caranya di sini kita bisa mulai untuk memulai pendekatan baru dengan teman di sebelahnya. Ya mungkin tidak cepat ya bisa akrab dengan mereka, namun sedikit demi sedikit kita berusaha untuk membuka lembar baru bersama mereka, walaupun sebelumnya kalian di sini memang bermusuhan dengan kelas sebelah. Nah, yang bisa jadi selain kita bisa membuka lembar baru kepada teman di sebelah kita, kita juga bisa memotivasi diri kita untuk ataupun mengubah pola pikir kita untuk tidak boleh bermusuhan seperti itu, tidak boleh berpikir yang negatif dengan teman kalian yang di sebelah. Mungkin kalian melihat dari luarnya saja bagaimana mereka sehingga kalian memiliki pikiran yang negatif sehingga stimulus kalian itu menjadi tidak suka dengan teman di sebelah. Jadi kakak memiliki saran untuk kalian bisa menerapkan yang namanya self management. Nah, self management di sini berasal dari teori konseling behavioral. Nah, teori konseling behavioral di sini merupakan pandangan tentang hakikat manusia. Nah, terapi behavior di sini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik dan hidup dalam alam yang deterministik dengan sedikit peran aktif untuk memilih hatabatnya. Nah, sikap manusia adalah hasil dari respon terhadap lingkungan dan dengan kontrol yang terbatas dan melalui interaksi dengan teman dengan teman sebaya. Oke, bisa menerapkan teknik self management. Di mana teknik self management di sini kita bisa atau kita akan diminta untuk mengelola diri dan juga mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa kita memiliki eksistensi diri. Nah, mengelola diri di sini seperti contohnya, misal kita bertemu dengan teman yang memang kita tidak sukai. Kita tidak boleh menunjukkan itu. Kita boleh merasakan bahwa kita tidak suka, namun kita tidak bisa menunjukkan hal tersebut supaya hal tersebut tidak selalu melekat dengan diri kita. Misalnya kita bertemu atau bersapa di depan, usahakan untuk tidak berpikir bahwa mereka itu musuh kita. Anggap mereka teman, anggap mereka saudara, sehingga hal tersebut akan menciptakan suasana atau lingkungan yang nyaman dengan interaksi kalian antara kelas ini kelas apa? Kelas 10 farmasi 1
dan di sebelah 2. Ya. Nah, sehingga kalian bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dengan teman di sebelah kalian. Oke. Selain itu, kita bisa mungkin mulai dari memulai untuk akrab gitu ya dengan teman-teman kalian. Nah, caranya misalnya kita ada kegiatan bersamaan. Nah, dalam kegiatan itu kita tidak boleh menciptakan daya saing atau persaingan yang kuat karena kita sama-sama pada jurusan farmasi ya. Jadi kita dalam bidang farmasi juga mendapatkan pelajaran yang sama, mendapatkan materi yang sama, sehingga kita itu bisa bertukar pikiran. Misalnya pendapat A dan juga B itu berbeda. Nah, kita bisa mencari jalan tengahnya di sana, mencari jalan terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Setelah kakak menjelaskan beberapa materi dan juga solusi, mungkin ada dari kalian yang memiliki permasalahan lagi? Oke, kalau tidak mungkin sesi konseling kelompok ini bisa kakak akhiri. Dan untuk adik yang dari tadi kakak lihat murung dari awal kakak memaparkan materi dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan juga sekarang konseling kelompok, mungkin adik bisa ikut dengan kakak untuk mendapatkan layanan konseling individu. Baik, untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya. Oke. Kalau begitu sesi konseling kelompok kali ini akan kakak akhiri. Kakak ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan dan juga memahami apa saja yang sudah kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang adik. Perkenalkan, nama kakak dari Wintan. Nama adik siapa nih? Oke, Cahya. Adik Cahya dari kelas 10 farmasi. Nah, dari tadi pada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan juga konseling kelompok, kakak melihat adik selalu diam dan tidak berpartisipasi aktif di dalam kelas. Itu karena apa? Mungkin ada yang dipikirin atau mungkin ada beban gitu karena sulit untuk mengatur waktu, apalagi karena kita sudah mulai mau libur ya. Mungkin bisa diceritain dikit ada permasalahan apa nih? Ambil kerjaan yang mana dulu gitu, kayak mau belajar dulu atau mau rumah dulu. Terus kayak kadang belajar tuh agak susah banget buat ngerti gitu loh. Agak apa ya, susah buat masuk otak gitu. Oke, berarti di sini permasalahannya sulit untuk mengatur waktu ya, karena juga banyak kegiatan. Nah, di sini pada konseling individu, kakak memberikan adik saran yang mungkin bisa membantu adik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut atau mungkin menurunkan atau meminimalisir agar hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, di sini kakak menerapkan teknik, yaitu teknik counseling self management. Di sini kakak memiliki saran yang mungkin menurut kakak teknik di sini bisa membantu adik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang adik alami. Nah, kakak memiliki teknik yaitu teknik self management, di mana self management di sini membantu adik untuk mengelola diri adik supaya bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, cara yang bisa dilakukan di sini adalah adik bisa mulai dari awal dulu seperti membuat jadwal. Nah, jadwal misalnya tujuan yang mana adik lebih dahulukan, menyelesaikan tugas sekolah atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, apabila adik ingin menyelesaikan tujuan utama adik yaitu menyelesaikan pekerjaan sekolah dulu, adik bisa membuat jadwal mungkin di hari Senin atau di hari pertama. Ketika adik mendapat PR, adik bisa mengerjakannya terlebih dahulu, menyelesaikannya terlebih dahulu dengan awal, supaya nanti misalnya ada pekerjaan di rumah, adik bisa menyelesaikannya dengan santai seperti itu, tidak terburu-buru karena ada tugas yang belum selesai. Lalu yang kedua, adik bisa belajar untuk mengontrol
eh, waktu tersebut. Nah, seperti misalnya misal adik ada tugas kelompok di jam 10.30, sedangkan ibu adik misalnya menyuruh adik untuk membeli apa ke pasar misalnya. Nah, adik lebih mengutamakan yang mana? Kerja kelompok atau suruhan dari ibu? Biasanya kalau ibu tuh kerjain dulu yang disuruh sama ibu, tapi ngerjainnya lebih awal gitu. Oke. Berarti adik lebih mendahulukan apa yang dikatakan oleh ibu dulu, baru menyelesaikan tugas dari sekolah. Ya, sebelum jam itu. Oke, bagus juga. Nah, untuk misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah itu, apa adik biasanya menyelesaikannya dalam waktu lama atau cepat? Cepet. Berarti bisa ya membagi waktu, misalnya membantu ibu dan juga mengerjakan tugas sekolah. Bisa nggak? Nah, dengan menerapkan self management di sini, adik bisa membuat jadwal. Misalnya hari Senin ini adik membuat tugas apa gitu, selesaikan terlebih dahulu, baru adik mengambil tugas di luar tugas sekolah tersebut, sehingga adik dengan mudah untuk menata waktu yang adik miliki, sehingga tidak menyelesaikan yang mana duluan itu secara terburu-buru. Oke, dari yang kakak jelasin, apa mungkin ada yang masih adik rasa bingung? Oke, kalau tidak, mungkin apa yang kakak sampaikan nanti bisa adik praktekkan di rumah. Misalnya adik sedang merasa bingung, hal mana nih yang harus saya selesaikan duluan. Adik harus lebih memikirkan hal yang mana yang lebih utama dan yang lebih penting. Nah, seperti tugas sekolah itu kan lebih penting. Jadi kakak harap adik bisa menyelesaikan atau mengutamakan dari tugas sekolah tersebut, baru mengambil atau melakukan kegiatan lainnya. Oke, dari yang kakak sampaikan apa bisa dipahami? Oke, mungkin sesi konseling individu hanya sebentar saja. Nah, apabila nanti adik misalnya masih kesulitan untuk mengatur waktu adik bisa bertemu dengan kakak di ruangan BK, karena kakak berada di sini setiap hari. Adik bisa menceritakan keluhan apa yang bisa adik alami ya. Oke, terima kasih adik Cahya atas waktunya dan perhatiannya. Kakak ucapkan sangat terima kasih untuk sesi konseling individu ini bisa kakak. Terima kasih ya.